Pada bahasan sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana cara kita menghitung beberapa integral tertentu dari definisi secara langsung. Nah, di mana kita ingat bahwa integral tertentu itu merupakan suatu luasan daerah di bawah kurva Y sama dengan fungsi di X dan di atas sumbu X serta di antara garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Nah, dimotivasi oleh masalah luas untuk daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fungsi di X dan di atas sumbu X serta garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B, kita telah mendefinisikan tentang integral seperti itu ya. Nah, bagaimana di sini apabila diberikan sebuah fungsi, katakan fungsinya adalah fungsi Y sama dengan fungsi di X yang terdefinisi pada selang tertutup A, B. Nah, kita tahu bahwa luasan daerah di bawah kurva Y sama dengan fungsi di X dan di antara garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B, ini sendiri merupakan integral dari fungsi di X dx dengan ujung bawah A, ujung atasnya B. Nah, bagaimana jika di antara A dan B di sini kita ambil suatu titik, katakan saja titik C. Gitu ya. Nah, kita tidak dapat memungkiri bahwa ketika luas daerah di antara selang tertutup AC ini kita namakan AR1 dan luas daerah di antara selang CB ini kita namakan AR2, kita tidak memungkiri bahwa AR sendiri itu merupakan jumlahan dari AR1 ditambah AR2 gitu kan. Yang mana ini sendiri berarti sama saja dan mengatakan integral dari fungsi di X dx dengan ujung bawah A, ujung atas B itu sama nilainya dengan integral fungsi di X dx dengan ujung bawah A, ujung atas C ditambah integral fx dx dengan ujung bawah C, ujung atasnya B. Nah, inilah yang kita sebut sebagai sifat penambahan selang. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari beberapa sifat dalam integral tertentu. Dan nantinya kita akan membahas terkait dengan teorema dasar kalkulus. Ada teorema dasar kalkulus 1 dan ada teorema dasar kalkulus 2. Nah, namun sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita, di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep fundamental integral, dan yang kedua adalah mahasiswa mampu menghitung integral tentu. Nah, sifat yang pertama yaitu terkait dengan sifat penambahan selang, di mana jika f di sini terintegralkan pada suatu selang yang memuat titik A, B, dan C, maka berarti integral dari fungsi di X dx dengan ujung bawah A, ujung atas C, itu akan sama dengan integral dari fungsi di X dx dengan ujung bawah A, ujung atas B, ditambah integral dari fungsi di X dx dengan ujung bawah B, ujung atasnya C. Nah, sifat ini sendiri berarti kalau kita artikan ketika misalnya kita mempunyai integral X kuadrat dx dengan ujung bawah 0, ujung atasnya 2, berarti ini sama nilainya dengan integral dari X kuadrat dx dengan ujung bawah 0, ujung atas 1, ditambah integral dari X kuadrat dx dengan ujung bawah 1, ujung atasnya 2. Dan ini sendiri itu akan sama dengan berarti ketika kamu punya integral dari X kuadrat dx dengan ujung bawah 0, ujung atas 2, berarti ini sama saja dengan integral dari X kuadrat dx dengan ujung bawahnya 0, ujung atasnya 3,
ditambah integral dari X kuadrat dx dengan ujung bawahnya 3, ujung atasnya 2. Ya, sama saja. Walaupun 3 di sini lebih besar daripada 2. Gitu ya. Tapi kan dia sama. Bisa dibuktikan di mana kita ingat bahwa ketika misalnya A-nya lebih besar daripada B-nya seperti ini, 3, 2 gitu ya. Berarti ini kan sama dengan negatif X kuadrat dx, di sini 23 ya. Berarti ketika kita buat, berarti sama saja 02x kuadrat dx sama dengan 03x kuadrat dx min, ini, di sini 23x kuadrat dx. Ketika ini kita inverskan ke sini, berarti kita punya sama penambahan selang kan? Cuma selang awalnya itu adalah 03. Nah, oke. Nah, pada saat kita membahas tentang turunan, kita mengetahui bahwa kecepatan itu sendiri merupakan turunan dari jarak. Berarti dalam artian jarak itu sendiri itu merupakan anti turunan dari kecepatan. Nah, di sini kita akan mencari tentang kecepatan dan perpindahan. Nah, misalkan di sini diberikan sebuah contoh dari sifat penambahan selang gitu ya. Sebuah benda di titik asal pada waktu T sama dengan 0, pada waktu asalnya, dia mempunyai kecepatan yang diukur dalam meter per sekon. Di mana pada saat T-nya itu berada di antara 0 sampai 40, kecepatannya adalah T per 20. Oke, kita buat sketsanya. Nol, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 bisa ya. 1, 2. Nah, ketika T-nya berada di antara 0 sampai 40, berarti T-nya itu V, kecepatan di T-nya itu adalah T per 20. Berarti ketika T-nya 0, VT-nya juga 0 ya. Oke, ketika T-nya 20, VT-nya itu adalah 20 per 20, 1. Ketika T-nya 40, VT-nya adalah 40 bagi 20, 2. Ini ya. Kalau kita hubungkan, oke. Nah, selanjutnya, ketika T-nya di antara 40 sampai 60, berarti VT-nya 2. Oke, berarti ketika T-nya 60, VT-nya 2. Di sini ya. Selanjutnya, ketika T-nya lebih besar dari 60, oh, karena dia sampai 140, berarti kita buat sampai 140 aja ya. Oke, berarti di sini Ibu buat sampai 140. Ketika T-nya itu adalah 80, berarti VT-nya 5 dikurang 80 per 20, sama dengan 1. Aduh, kenapa sih ini?
Oke, gitu ya. Kemudian ketika T-nya 100, berarti VT-nya 5 dikurang 100 per 20. Berarti 0. Ketika T-nya 120, berarti VT-nya 5 dikurang 120 per 20. Berarti min 1. Oke, ketika T-nya 140, berarti VT-nya itu adalah 5 dikurang 140 per 20, yaitu min 2. Oke, nah kira-kira grafiknya seperti ini. Nah, kita disuruh untuk mencari posisi ketika T-nya 140. Berarti kita disuruh untuk mencari integral dari, kalau posisi atau jarak itu adalah integral dari VT dt. Karena tadi dimulai dari titik asal, berarti T-nya 0 sampai 140. Nah, kita lihat ini tadi kan definisinya berbeda ya. Berarti kita buat di sini sama dengan 0 sampai 40 tadi pakai T per 20 dt. Baru 40 sampai 60 tadi pakai 2 ya. Nih. Baru 60 sampai 140 berarti kita pakai 5 dikurang T per 20. Oke, kita integralkan. Berarti di sini adalah T pangkat 1 berarti 1 per 2 T pangkat 2 per 20 dengan batas atasnya 40, batas bawahnya 0, ditambah 2T dengan batas atasnya 60, batas bawahnya 40, ditambah 5T min setengah T kuadrat per 20 dengan batas atasnya 140, batas bawahnya 60. Berarti di sini kita peroleh 1 per 40 dikali T kuadrat 40 kuadrat dikurang 0 kuadrat ditambah 2 dikali 60 dikurang 40 ditambah 5 kali 140 dikurang setengah dikali 140 kuadrat dibagi 20 dikurang 5 dikali 60 dikurang setengah kali 60 kuadrat bagi 20. Oke. Berarti di sini 1/40 dikali 40 kuadrat. Ditambah 2 kali 20 ya. Oke. Baru ditambah 5 kali 140, 700. Baru ini 140. 7. Ini 70 ya. Berarti 490. Dikurang 490 ini. 5 kali 60 300 dikurang 60 bagi 23, 60 bagi 2 30, 90. 300 kurang 90. Berarti ini sama dengan 40 tambah 40 ditambah 700 kurang 300 400 min 490 ditambah 90 min 400 0 ya. Berarti sama dengan 80. Nah, berarti
Di sini kita dapat bahwa posisi pada saat T-nya sama dengan 140, T-nya adalah 140 sekon, itu adalah 80 meter. Selesai. Baik. Nah, selanjutnya, ketika kita membahas sebuah fungsi, nah katakan saja fungsinya ini itu adalah fungsi f dt, di mana dia terdefinisi pada selang tertutup AB. Nah, kita di sini akan membahas tentang teorema dasar kalkulus 1 dan kalkulus 2. Nah, ketika kita mempunyai misalnya di sini ada sebuah fungsi, yaitu fungsi dt, di mana fungsi ini terintegralkan pada selang tertutup AB. Dan andaikan X di sini, ini merupakan titik di dalam selang tertutup AB ini sendiri. Nah, maka berarti di sini untuk tiap X-nya, luasan daerah ini adalah kita nyatakan sebagai integral VT dt dengan ujung bawahnya A dan ujung atasnya adalah X. Nah, di sini integral dari VT dt dengan ujung bawah A, ujung atasnya X ini sendiri itu merepresentasikan luasan dari daerah di bawah kurva Y sama dengan FT di atas sumbu X yang dibatasi oleh garis X sama dengan A ini dan garis X ini. Nah, luas dari daerah ini sangat tergantung pada nilai X. Dengan kata lain, berarti luas daerah tersebut itu merupakan fungsi dalam X. Gitu ya. Dia merupakan fungsi dalam X karena dia tergantung pada nilai X ini sendiri. Nah, berarti kita sebut saja fungsi luasan ini dapat dinyatakan sebagai G di X itu sama dengan integral dari fungsi dt dengan ujung bawah A dan ujung atasnya adalah X. Nah, sekarang kita ingin mencari tahu seberapa besar laju perubahan luas yang bergantung pada nilai X ini. Nah, untuk mencari tahunya, pertama-tama kita gambarkan sebuah titik X plus delta X di sini. Ini tadi kita punya X, kemudian kita ambil sebuah titik, misalnya titiknya di sini adalah X plus delta X. Dia harus masih dalam interval tertutup AB gitu ya. Nah, berarti luas daerah yang diarsir ini dapat kita peroleh dengan cara kita mengurangi luas dari X plus delta X di sini sendiri, kita kurangkan dengan luas dari AX-nya kan, untuk mencari luas dari delta A-nya. Ya. Untuk mencari ini, berarti kita kurangkan AX plus delta X dikurangi AX. Nah, ketika masing-masing kita bagi dengan delta X, di sini kita bagi delta X, dan selisih dari delta X-nya ini sangat kecil, berarti di sini akan ada konsep limit. Limit dari delta A per delta X untuk delta X yang mendekati 0. Sangat kecil sekali, tapi tidak sama dengan 0. Berarti itu adalah konsep limit ya.
Nah, ini sendiri inilah yang membawa kita kepada turunan kalau kita ingat ya. Dalam artian berarti laju perubahan luas itu sendiri merupakan limit dari luasan AX plus delta X dikurangi AX per AX tuh. Untuk delta X-nya mendekati 0. Nah, atau ini tadi yang kita notasikan sebagai G aksen X tadi. Nah, selanjutnya kita perhatikan bahwa kita dapat menemukan suatu titik di antara X dengan X plus delta X. Karena kan tadi dia mendekati 0 tapi tidak sama dengan 0. Berarti masih ada selisih. Kita misalkan sebagai X bar, gitu ya. Sehingga berarti luasan dari daerah ini itu dapat kita cari dengan menggunakan, ini kan sendiri membentuk persegi panjang ya. Berarti nilai panjang ini sendiri itu adalah fungsi di X bar dikali dengan delta X kan. Nah, dari sini berarti kita bisa mengatakan bahwa G aksen X itu sama dengan limit dari ini sendiri. Tadi kan merupakan luasan ini. Fx bar dikali delta X dibagi dengan delta X untuk delta X menuju 0. Delta X-nya ini kan menuju 0, mendekati 0, tetapi tidak sama dengan 0. Berarti masih bisa kita bagi. Dalam artian berarti ini sama saja dengan limit fungsi di X bar dikali untuk delta X-nya mendekati 0. Karena ketika delta X-nya di sini menuju ke 0 atau mendekati 0, maka apapun yang berada di antara X plus delta X, nilainya akan menuju X. Nah, oleh karena itu, persamaan terakhir ini, inilah yang nantinya akan sama dengan fungsi di X. Jadi, kita akan memperoleh bahwa G aksen X ini sendiri itu merupakan turunan dari integral fungsi di T dt dengan batas bawah A, batas atasnya X, itu akan sama dengan tadi nilainya adalah fungsi di X. Hasil inilah yang kemudian kita sebut sebagai teorema dasar kalkulus 1. Di mana teorema dasar kalkulus 1 di sini mengatakan bahwa andaikan F di sini kontinu pada selang tertutup AB, harusnya di sini teorema dasar kalkulus 1 ya. Dan andaikan X sebuah variabel titik dalam AB, selang tertutup AB, maka turunan dari integral F T dt dengan ujung bawah A, ujung atasnya X, itu sendiri sama dengan fungsi dx. Nah, konsekuensi dari fungsi ini, teorema ini adalah fungsi kontinu F itu selalu mempunyai, fungsi kontinu F itu mempunyai anti turunan kapital. Berarti dalam artian integral dari fungsi di T dt sendiri dengan ujung bawah A, ujung atasnya X, itu sendiri sama dengan fungsi F kapital di X. Nah, jadi dari sini berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita membahas integral tak tentu, integral Fx dx itu akan membawa kita kepada fungsi di X besar ditambah C, yang artinya ini merupakan keluarga fungsi dari X. Ketika kita membahas integral fungsi di X dengan ujung bawah A, ujung atasnya B, maka ini akan memberikan sebuah nilai unik atau nilai tunggal. Nah, ketika kita membahas sebuah fungsi di X dx dengan ujung bawah A, ujung atasnya X, ini sendiri akan membawa kita kepada suatu fungsi di X. Jadi kalau ini tadi kelompok atau kumpulan, kalau ini tadi nilai tunggal,
kalau ini adalah suatu fungsi dari X itu sendiri. Nah, supaya lebih mengerti berarti langsung saja kita masuk ke contoh. Oh, tetapi sebelum masuk ke contoh, supaya kita paham bagaimana teorema ini bekerja, gitu ya. Berarti Ibu berikan misalnya sebuah contoh sederhana saja. Ketika misalnya kalian punya soal turunan dari integral T pangkat 3 dt dengan ujung bawah 1, ujung atasnya X, berarti tanpa kalian cari, ini kalian langsung dapat bahwa hasilnya adalah fungsi di X. Kalau fungsi di T-nya tadi adalah T pangkat 3, berarti fungsi di X-nya itu adalah X pangkat 3. Gitu. Nah, ini sesuai dengan teorema ini. Nah, sebagai buktinya, kalau kalian mau membuktikan, boleh. Berarti kalian integralkan dulu T pangkat 3 dt dengan ujung bawah 1, ujung atasnya X, berarti sama dengan 1 per 3 tambah 1, 4 T pangkat 3 tambah 1 dengan ujung bawah 1, ujung atasnya X. Berarti sama dengan 1/4 T pangkat 4 X1. Dalam artian sama dengan 1/4 dikali X pangkat 4 dikurang 1/4 kali 1 pangkat 4. Nah, sampai sini. Baru kita peroleh berarti 1/4 X pangkat 4 dikurang 1/4. Nah, sampai sini baru kita turunkan. Turunan dari 1/4 X pangkat 4 dikurang 1/4 itu adalah 1/4 dikali 4 X pangkat 4 kurang 1 dikurangi 0. Dalam artian berarti sama dengan X pangkat 3. Nah, sama kan? Gitu ya. Oke. Kita masuk langsung ke contoh saja. Berarti ketika misalkan kita menemukan soal seperti ini, kita disuruh untuk mencari turunan dari integral T pangkat 3/2 dibagi akar T kuadrat plus 17 dt dengan ujung bawahnya 2, ujung atasnya 3, berarti langsung saja, yaitu fungsi di X, karena di sininya X. Kalau di sini U, berarti adalah fungsi di U, gitu ya. Berarti ini sama dengan X pangkat 3/2 akar X pangkat 2 plus 17. Selesai. Berarti kalau misalnya kalian punya di sini DU, di sininya adalah 2U, di sini adalah T 3/2 akar T kuadrat plus 17 dt gitu ya. Berarti kalian langsung bilang saja, karena ini dalam U berarti U pangkat 3/2 per akar U kuadrat plus 17 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya contoh berikutnya yaitu integral dari turunan dari integral tan kuadrat U cos U du. Nah, kita punya tadi itu adalah integral X-nya di sini sebagai ujung atas, gitu ya. Sedangkan ini kan sebagai ujung bawah. Berarti untuk menyelesaikannya kita ingat bahwa integral X fx dx ini ya, berarti itu kan sama aja dengan negatif integral fx dx dengan ujung bawah X, ujung atasnya A, gitu ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan menjadi turunan dari integral, ininya kita tukar, 4, di sini X, baru di sini negatif, tan kuadrat U cos U du. Nah, berarti ini sendiri sama dengan negatif dx, gitu ya, dari integral tan kuadrat U cos U du. Nah, ini sendiri langsung saja menggunakan sifat tadi berarti sama dengan min tan kuadrat X cos X. Selesai.
Oke, selanjutnya kita coba contoh ke-25. Kita disuruh untuk mencari turunan dari integral akar T kuadrat plus 2 dt dengan ujung bawah 2x dan ujung atasnya 5. Berarti sifatnya seperti tadi ya, kita tukar dulu. Berarti ini sama saja dengan negatif, di sininya kita tukar, nah ingat ini dalam 2x, kalau tadi dalam x ya, berarti sama saja dengan negatif dari langsung dimasukkan. 2x kuadrat ditambah 2, nah karena 2x kalau kita turunkan adalah 2, berarti dikali 2. Dalam artian sama dengan min 2 akar 4x kuadrat plus 2. Selesai. Oke, contoh selanjutnya. Cari turunan dari integral 3t akar 3t min 1 dt dengan ujung bawah 1, ujung atasnya x kuadrat. Nah, ingat di sini kalau dengan menggunakan teorema tadi adalah x. Gitu ya. Berarti kita anggap saja, ambil saja, misalkan suatu variabel gitu. X kuadratnya itu sebagai U misalnya ya. Berarti di sini kalau kita turunkan X kuadrat terhadap X berarti 2X dx, U kita turunkan du. Nah, dengan menggunakan aturan rantai berarti kita tahu bahwa untuk menurunkan ini terhadap U, ya kan? Kalau kita menurunkan ini terhadap X, berarti sebenarnya kan ini sudah fungsi dalam U tadi ya. U di sini 3T min 1 dt 1 kita turunkan dulu terhadap U. Tapi kan soalnya diminta dalam X. Baru kita kalikan du diturunkan terhadap X. Toh nanti ini kembali lagi ke d dx gitu ya. Berarti sama dengan, nah ini sendiri gunakan teorema yang tadi, teorema dasar kalkulus 1. Berarti ini sendiri sama dengan 3 akar 3U min 1. Nah, akar 3U min 1 dikali du dx. du per dx-nya itu sendiri adalah sama dengan 2x. Berarti di sini kita buat dikali 2x. Nah, tapi ingat soalnya kan dalam X ya, bukan dalam U. Berarti kita kembalikan lagi. Sama dengan, ini kita taruh di depan saja, 2X akar 3U. U-nya tadi adalah X kuadrat dikurang 1. Selesai. Oke. Nah, selanjutnya kita telah membahas tentang teorema dasar kalkulus 1. Nah, selanjutnya kita membahas tentang teorema dasar kalkulus 2. Nah, kita tahu bahwa dengan menghitung menggunakan definisi, itu kan sebenarnya definisi yang sebelumnya kita bahas itu agak sedikit rumit ya. Nah, oleh karena itu dikenalkanlah teorema dasar kalkulus yang kedua. Nah, andaikan f di sini kontinu, karena terintegralkan pada selang tertutup AB, dan andaikan f di sini sebarang anti turunan dari f pada selang tersebut. Maka berarti integral dari fungsi x dx dengan ujung bawah A, ujung atasnya B, berarti sama dengan anti turunannya tadi di B dikurangi anti turunannya di A. Nah, oke. Nah, sebagai contoh, di sini kita disuruh perlihatkan bahwa integral dari K dx dengan ujung bawah A, ujung atasnya B, itu sama dengan K dikali B min A. Nah, kita tahu bahwa integral K dx, K ini kan konstanta ya. K
ketika kita integralkan berarti kan sama aja dengan integral dari K itu adalah Kx, gitu kan, terhadap X. Dengan batas ujung bawahnya adalah A, ujung atasnya adalah B. Baru kita gunakan ini, berarti sama dengan K dikali X-nya kita masukkan B, dikurang K dikali ujung bawahnya A. Ini sendiri sama dengan K dikali B dikurang A. Terbukti ya. Oke. Nah, selanjutnya ada beberapa sifat-sifat di sini. Di mana sifatnya ini terkait dengan kelinearan dari integral tentu. Andaikan f dan g terintegralkan pada selang tertutup AB dan K di sini adalah konstanta, maka berarti K dikali F dan fungsi F ditambah G adalah terintegralkan. Dan integral dari K dikali F di X dx dengan ujung bawah A, ujung atasnya B, itu sendiri sama dengan K dikali integral F di X dx dengan ujung bawah A, ujung atasnya B. Dan integral dari fungsi di X ditambah G di X dx dengan ujung bawah A, ujung atasnya B, itu sendiri sama dengan integral dari F di X dx dengan ujung bawah A, ujung atasnya B, ditambah integral dari G di X dx dengan ujung bawah A, ujung atasnya B. Dan yang ketiga, integral dari F di X dikurang G di X dx dengan ujung bawah A, ujung atasnya B, itu sendiri sama dengan integral dari F di X dx dengan ujung bawah A, ujung atasnya B, dikurang integral dari G di X dx dengan ujung bawah A, ujung atasnya B. Nah, dengan demikian berarti ketika kita menyelesaikan di sini bisa langsung menggunakan teorema dasar kalkulus 2 atau langsung menggunakan sifat kelinearan. Nah, misalkan kita mau menyelesaikannya dengan menggunakan teorema dasar kalkulus 2, berarti kita integralkan langsung contoh ini. Oke, langsung kita integralkan saja. Integral dari 4x min 6x kuadrat dx dengan ujung bawah min 1, ujung atasnya 2. Kita integralkan berarti 4, ini kan 1 ya, per 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1 dikurang 6 per 2 tambah 1, x pangkat 2 tambah 1. Dengan ujung bawahnya min 1, ujung atasnya 2. Dalam artian sama dengan 4 dibagi 2, 2x kuadrat dikurang 6 dibagi 3, 2x pangkat 3 dengan ujung atasnya 2, ujung bawahnya min 1. Sama dengan, sesuai dengan tadi, berarti kita masukkan dulu nilai x-nya adalah ujung atasnya. 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang ujung bawahnya. 2 dikali min 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali min 1 pangkat 3. Kita peroleh 2 kali 4 dikurang 2 kali 8 dikurang 2 kali 1 dikurang 2 kali min 1. Kita peroleh di sini adalah 8 dikurang 16 dikurang 2 ditambah 2. Hasilnya min 8 dikurang 4 sama dengan min 12. Selesai. Oke, contoh selanjutnya. Kita disuruh untuk menghitung integral dari x pangkat sepertiga dikurang x pangkat 4/3 dx. Dengan ujung bawah 1, ujung atasnya 8. Kita langsung integralkan saja dengan menggunakan aturan pangkat ya. Berarti sama dengan 1 per 1/3 tambah 1, x pangkat 1/3 tambah 1, dikurang 1 per 4/3 tambah 1, x pangkat 4/3 tambah 1. Dengan ujung bawah 1, ujung atasnya 8. Berarti sama dengan 1 per 4/3, x pangkat 4/3, dikurang 1 per 7/3, x pangkat 7/3. Oke, sama dengan 3 per 4, x akar x gitu ya. Dikurang 3 per 7 x kuadrat akar x pangkat 2/3. Oke, berarti sama dengan 3 per 4 dikali 8 akar pangkat 3 dari 8 dikurang 3 per 7
8 kuadrat dikali akar 8 kuadrat pangkat di sini 3. Berarti dikurangi 3/4 kali 1 akar pangkat 3 dari 1 dikurang 3/7 1 kuadrat akar pangkat 1. Ya, oke. Berarti sama dengan 3/4 kali 8, 2 ya ini. Harusnya 6 kali 2. Akar pangkat 3 dari 8, 2 ya. Dikurang 3 kali 64 ya ini. Oke, dikali 8 pangkat 2 itu 64. Kok 16? 64. 64 akar 3 berarti adalah 4. Dikurang 3/4 kurang 3/7. Oke. Berarti sama dengan 12 dikurang 64 kali 3 berarti adalah 192 ya. Oh, 192 kali 7. 192 kali 7 berapa? 14. 192 kali 7. 14, 1. 7 kali 9, 63, 646. 1344 ya. Atau ada yang salah ya? 64, ya. Oke, 1344 per 7 dikurangi 3/4 tambah 3/7. Oke, nah. Kita selesaikan saja atau boleh kalian lanjutkan sendiri saja ya. Nanti dapat hasilnya di sini berapa. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang metode substitusi dan terkait dengan integral tertentu. Nah, untuk integral tertentu juga kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan metode substitusi, metode integral parsial. Nah, sebagai contoh, soal berikut, integral dari x kuadrat x, akar x kuadrat plus x, dikali 2x plus 1 dx. Nah, kita lihat di sini bahwa fungsi integrannya itu memuat turunan dari fungsi elementernya. Berarti ini masih bisa kita selesaikan dengan metode substitusi. Kita misalkan saja bahwa fungsi elementernya di sini x kuadrat plus x di sini sebagai u. Berarti kalau kita turunkan du diturunkan x kuadrat plus x diturunkan adalah 2x plus 1 dx. Nah, ingat di sini berarti akar x kuadrat plus x-nya itu u, 2x plus 1 dx-nya adalah du. Nah, ingat 0 dengan 4 ini adalah batas untuk x. Batas untuk u-nya ini kan dalam u. Berarti kita cari juga. Ketika x-nya 0, berarti u-nya menggunakan ini itu sama dengan 0 kuadrat tambah 0. 0. Ketika x-nya 4, berarti u-nya adalah 4 kuadrat tambah 4, yaitu 20. Berarti di sini 0, 20. Nah, sama dengan 0,20 U pangkat setengah DU sama dengan 1 per setengah tambah 1 U pangkat setengah tambah 1 dengan ujung bawah 0, 20. Berarti sama dengan 2 per 3 U pangkat 3 per 2 dengan ujung bawah 0, ujung atasnya 20. Dalam artian 2 per 3, 2 dikali 20 pangkat 3 per 2 dikurangi 2 per 3 kali 0. Atau sama dengan 2 per 3 dikali 20 kali 20 pangkat setengah. Atau 2 per 3 kali 20, 40 per 3 akar 20. Selesai. Nah, oke. Selanjutnya, hitung integral dari x kuadrat plus x kuadrat plus 1 pangkat 4 x dx. Nah, ini sebenarnya bisa kita gunakan sifat kelinearan ya langsung ya. Berarti kita buat 0,4.
X kuadrat dx gitu, ditambah integral X kuadrat plus 1 pangkat 4 X dx. Nomor 4. Nah, ini pakai aturan pangkat saja, yang ini dengan menggunakan substitusi juga boleh, gitu ya. Jadi, boleh kalian kerjakan, nanti di sini Ibu bantu sedikit. Berarti kita punya di sini sepertiga X pangkat 3 dengan ujung bawah 0, ujung atas 4, ditambah. Nah, ini kalau mau pakai permisalan boleh. Berarti di sini akan kalian punya U pangkat 4, di sini adalah setengah U du gitu. Kalau kalian misalkan U-nya adalah X kuadrat plus 1, berarti du-nya 2X dx kan. Sedangkan di sini adanya X dx. Berarti X dx-nya adalah du per 2 atau setengah du. Ya. Ini setengah U, setengah du, salah. Nah, ketika X-nya 0, U-nya 1. Ketika X-nya 4, U-nya 17. Nah, berarti langsung saja kalian masukkan, berarti sepertiga dikali 4 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3, ditambah yang ini bisa diintegralkan, berarti setengah dikali 5 U pangkat 5, gitu ya. Dan ujung bawahnya 1, 17. Nah, kalian coba lanjutkan, berarti di sini akan kalian punya sepertiga dikali 4 pangkat 3 itu 64, ditambah 1/10, di sini 17 pangkat 5 dikurang 1 pangkat 5. Nah, silahkan kalian selesaikan ya. Oke. Contoh terakhir berarti di sini. Contoh terakhir itu adalah integral dari cos akar X dibagi akar X dx dengan ujung bawahnya pi kuadrat per 9, ujung atasnya pi kuadrat per 4. Nah, kita lihat bahwa ketika akar X ini kita misalkan, ternyata turunannya juga memuat akar X, gitu ya. Berarti ini bisa kita selesaikan dengan metode substitusi. Kita misalkan U-nya adalah akar X atau X pangkat setengah. Berarti kalau kita turunkan, du sama dengan setengah X pangkat min setengah dx, atau sama saja dengan du-nya itu adalah 1/2 akar X dx. Nah, berarti di sini bisa kita ganti dengan menggunakan itu tadi, cos U per ini sendiri kan akar 1 per akar X dx, sedangkan di sini 1/2 akar X ya. Berarti di sini masing-masing kita kalikan 2 bagi 2, 1, berarti 2 du yang sama dengan 1 per akar X dx. Berarti di sini kita ganti dengan 2 du. Ingat, ini ujung bawahnya untuk X, berarti ujung untuk U-nya tinggal kita ganti. Ketika X-nya itu adalah pi kuadrat per 9, U-nya adalah akar pi kuadrat per 9, sama dengan pi per 3. Ketika X-nya adalah pi kuadrat per 4, berarti U-nya itu adalah akar pi kuadrat per 4, yaitu pi per 2. Kita masukkan di sini. Berarti sama dengan 2 integral dari cos itu adalah sin. Oke, langsung kita masukkan saja. Berarti sama dengan 2 sin pi per 2 dikurang 2 sin pi per 3. Sama dengan 2 kali sin 90 itu adalah 1 dikurang 2 kali sin 60 itu adalah setengah akar 3. Berarti sama dengan 2 dikurang akar 3. Selesai. Nah, begitu untuk teorema dasar kalkulus dan sifat-sifat pada integral tertentu. Silahkan kalian pelajari kembali untuk memperkaya pengetahuan kalian terkait integral tertentu. Banyak-banyak untuk mengerjakan